Kami yakin sebagian besar masyarakat Indonesia pasti pernah nonton film di bioskop, apalagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Bagaimanakah sebenarnya perkembangan bioskop di tanah air? Kata bioskop sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu bioskop, yang akarnya dari bahasa Yunani, yaitu bios dan skopos. Bios artinya hidup dan skopos yang artinya melihat, sehingga menghasilkan padanan kata, yaitu gambar hidup. Bioskop sudah ada di tanah air sejak masa kolonialisme sekitaran tahun 1900-an. Saat itu bioskop masih menampilkan film bisu dan hanya ada musiknya saja yang juga sebenarnya jarang nyambung dengan film yang diputar. Pada masa itu, bioskop yang cukup dikenal bernama Talbot. Nama Talbot itu sendiri diambil dari nama panggilan si pemilik. Letak bioskop ini ada di kawasan Tanah Abang dengan harga karcis sebesar 2 gulden. Bioskop Talbot bukanlah sebuah bangunan permanen, tetapi hanyalah sebuah bedeng sederhana dengan dinding berupa anyaman bambu dan beratapkan seng yang bisa dicopot kembali dan dapat dibawa untuk berkeliling kota. Selain Talbot, terdapat bioskop lain bernama Jules François de Calonne. Pada awalnya, de Calonne ini merupakan bioskop terbuka di lapangan. Mungkin kalau kita ibaratkan semacam layar tancap gerimis bubar ya pada masa sekarang. De Calonne menjadi cikal bakal bioskop kelas atas di Jakarta dengan nama bioskop Capitol. Semakin meningkatnya industri perfilman pada era 50-an, maka pertumbuhan bioskop di tanah air juga meningkat. Mulai dari bioskop-bioskop besar kelas 1 yang tentunya hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan maupun orang-orang Belanda, sampai bioskop rakyat yang bisa dinikmati oleh kalangan bawah dengan harga tiket yang lebih murah dan tempat yang lebih sederhana. Salah satu bioskop yang cukup terkenal pada era Orde Lama sekitar tahun 1950-an adalah bioskop Metropol. Dibangun di atas lahan seluas 11.623 meter persegi, bioskop ini mampu menampung lebih dari 1.000 penonton. Saat ini, bioskop Metropol sudah dijadikan bangunan cagar budaya oleh pemerintah daerah kota DKI Jakarta sejak tahun 1993. Berlanjut ke tahun 1970, terdapat konsep bioskop yang sangat baru dan berbeda, yaitu menonton bioskop dari dalam mobil. Bioskop ini pertama kali ada di Binaria yang saat ini kita kenal dengan Ancol, dengan nama Jaya Ancol Drive-In Theater. Bioskop ini diprakarsai oleh Bapak Insinyur Ciputra selaku Direktur PT Pembangunan Jaya setelah beliau melakukan kunjungan ke New York, tempat di mana drive-in cinema pertama di dunia. Dibangun di atas lahan seluas 5 hektar yang dapat menampung 850 mobil, Ancol Drive-In Cinema dipatok dengan harga Rp100 hingga Rp500 per orang. Harga yang lumayan mahal pada saat itu. Pada tahun 1978 terdapat konsep baru lagi pada dunia bioskop tanah air. Bapak Sudwikat Mono mendirikan Cineplex, di mana dalam satu gedung bioskop dibagi menjadi 2 layar atau bahkan lebih, di mana biasanya letaknya ada di pusat perbelanjaan, restoran, ataupun pertokoan. Konsep Cineplex inilah yang kita temui pada semua bioskop Indonesia pada saat ini. Kira-kira seperti itulah perkembangan bioskop di tanah air yang kami rangkum secara singkat dari berbagai sumber. Saat ini kualitas bioskop di Indonesia sudah sangat baik, apalagi di beberapa tempat terdapat Cineplex yang menyediakan konsep 3D bahkan 4D, yang tentunya disesuaikan dengan film yang tayang, apakah mendukung konsep tersebut atau tidak. Jadi, apakah kamu masih ingat kapan pertama kali kamu ke bioskop dan nonton film apa dengan siapa? Kami dari Pola Pagi, terima kasih sudah menonton.